Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan, keamanan, dan konstelasi politik dunia. Untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe dan pencet tombol lonceng agar admin tambah semangat dalam berbagi informasi kepada Anda semua di masa mendatang. Dan karena subscribe dan pencet tombol lonceng itu gratis. Meskipun militer Turki ranking 2 di negara kawasan Timur Tengah di bawah Mesir, berdasarkan Global Firepower Index yang diupdate tanggal 9 April 2022, namun produk militer Turki Unmanned Aerial Vessel alias UAV atau pesawat nirawak alias drone menjadi viral dan mengejutkan dunia. Terutama pembuktian battle proven saat Rusia menyerang Ukraina di bulan pertama sejak 24 Februari 2022. Ya, drone Bayraktar. Inilah kisah lengkap untung dan buntung TB2. Inspirasi pembuatannya adalah ketika Turki kesulitan membedakan antara pasukan pemerintah otonomi Kurdi yang didukung pemerintah dengan pemberontak separatis Kurdi yang hendak ditumpasnya, karena kelompok ini juga menyebar hingga Irak dan Suriah. Seringkali dalam penumpasan separatis Kurdi, salah sasaran menembak atau mengebom dan menewaskan rakyat sipil. Sebagai negara anggota NATO, Turki juga mempelajari teknik anggota NATO lainnya ketika terjadi aneksasi Irak oleh sekutu tahun 2003 dalam misi menggulingkan Saddam Hussein. Saat itu Amerika Serikat memaksakan paham demokrasi ke Timur Tengah dengan target awal Irak, berdalih Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Ditambah dengan nekatnya Saddam Hussein menganeksasi Kuwait 2 Agustus 1990. Dari perang Teluk Jilid 2 dan 3 inilah banyak terjadi battle proven senjata militer, termasuk evaluasi dan kebutuhan sebuah alat perang yang efektif dan efisien. Bekerja sama dengan Amerika Serikat, Turki melakukan pembelian senjata militer dan TOT. Salah satu diantaranya adalah UAV yang dinilai cocok untuk melawan separatis Kurdi. Kemudian Turki memutuskan untuk mengembangkan sendiri UAV dan memproduksinya. Ternyata Turki berhasil melakukan lompatan teknologi canggih pada UAV yang memungkinkan Selçuk Bayraktar, alumnus Massachusetts Institute of Technology, mendirikan Bayraktar Makina Sanayi V3 dan membentuk tim desain dan perakit yang memproduksi Bayraktar Caliran 1 atau TB1 pada tahun 2011. Kemudian dalam perkembangannya setelah memilih dan melihat berbagai desain para pesaingnya, akhirnya terpilih desain prototipe pengembangan produksi Bayraktar 2 atau TB2 yang terbang pertama kali Agustus 2014. Pengembangan utama seri 2 ini adalah adanya dua senjata yang disematkan, yaitu rudal Raketchen MAM dan bom Buzuk Tubitak Sage berpemandu laser, dan menguji cobanya pada 18 Desember 2015. Tercatat lebih dari 300 drone telah diproduksi, dan pada 26 November 2021 tercatat telah melakukan penerbangan 400.000 jam terbang. UAV pertama ini merupakan kelas medium altitude berjelajah jauh yang tidak 100% asli, namun bekerja sama dengan anggota NATO lainnya yaitu Austria, Jerman, Kanada, dan Inggris. Kini drone Turki dapat menggotong 4 bom berpemandu laser atau rudal dengan sayap 39 kaki 3 inci dan panjang drone 21 kaki 4 inci dan berat total saat take off 1.500 pound. Mesin rotak 912i 100 tenaga kuda, mesin pembakar internal, 2 baling-baling pendorong, kecepatan jelajah 80 mil per jam, maksimum 138 mil per jam, ketinggian 18.000 kaki, maksimum 25.000 kaki, jangkauan 190 mil, dan sekali terbang bertahan 27 jam.
Setiap drone dikendalikan oleh 3 personil dengan remote system di stasiun pengendali darat. Pada 4 Desember 2020, sebuah varian terbaru TB2S diterbangkan dengan menampilkan fitur baru sebuah tonjolan dan antena yang terhubung dengan satelit Turki, mampu mencakup wilayah kontrol lebih luas dan meningkatkan tangkisan jamming. Meskipun drone ini tidak sehebat buatan Amerika, Eropa, atau bahkan produk Asia lainnya, namun TB2 harganya jauh lebih terjangkau. Dan kini banyak sekali pesanan dari seluruh dunia untuk berbagai jenis dan varian drone TB. Militer Turki sendiri telah mengoperasikan 110 TB2. Embargo senjata Amerika Serikat ke Libya akibat pecah perang sipil dilaporkan bahwa pemerintah yang sah yang diakui PBB telah menggunakan TB2 untuk menyerang pemberontakan. Banyak kesuksesan sekaligus 29 kali drone tertembak jatuh. TB2 juga digunakan Azerbaijan dan dinilai sukses pada perang Nagorno-Karabakh. Meskipun dilaporkan satu drone ditembak jatuh pada 8 November 2020. Ethiopia juga mengoperasikan TB2 di pangkalan Harat Meda untuk menghadapi separatis Tigray. Namun sebuah pengeboman target pada 7 Januari 2022 mengakibatkan 60 warga sipil tewas. Ternyata pada tahun 2019 Ukraina telah memesan 12 TB2 dan kemudian tambah lagi 12 drone beserta 3 paket sistem pengendali darat. Pada tahun 2021 bahkan Ukraina kembali memesan 6 unit dan mengumumkan kerjasama dengan Bayraktar untuk memproduksi lagi 40 unit pada 9 April 2021. Ketika TB2 melakukan terbang pengintaian di atas wilayah Donbas yang pro-Rusia pada bulan Oktober 2021, sebuah TB2 menghancurkan D3 Howitzer di Harninte. Pada tanggal 24 Februari 2022, saat Putin mengumumkan operasi khusus militer ke Ukraina, milisi Luhan dukungan Rusia di wilayah Timur Laut mengklaim menjatuhkan 2 TB2 milik Ukraina. Pada 27 Februari 2022, Ukraina melaporkan TB2 telah melakukan serangan terhadap konvoi pasukan Rusia di Kherson dan Zhytomyr yang menghancurkan banyak tank dan kendaraan lapis baja, serta sebuah unit pengendali rudal darat ke udara, sebuah peluncur roket, dan unit perang elektronik, serta 2 gerbong kereta bahan bakar berhasil dihancurkan. Meskipun Angkatan Udara Rusia menguasai peperangan udara, namun Komandan Letnan Jenderal Mykola Oleschuk merujuk TB2 dalam kemampuan mengirimkan malapetaka kepada pasukan darat Rusia. Namun demikian, TB2 bukan yang tak terkalahkan. Pada 26 Februari 2022, 2 drone ditembak jatuh dekat Skatskia. Sebuah foto dari Rusia menunjukkan satu drone ini tertembak jatuh di Kiev pada 17 Maret 2022. Lalu di timur laut Ukraina 29 Maret, 2 April, Rusia mengklaim menembak jatuh drone dari rudal yang dilesakkan kapal frigat Admiral Asian di Laut Crimea ketika kapal jelajah Moskow milik Rusia tenggelam oleh 2 rudal Neptune R-360 dekat Odisha. Rumornya TB2 juga terlibat dengan mengganggu atau mengecoh sistem pertahanan kapal, meskipun isu ini belum dapat dikonfirmasi. 3 TB2 lainnya tertembak jatuh pada 26 dan 27 April dan yang keempat tertembak 1 Mei 2022. Namun demikian, TB2 berhasil menghancurkan kapal patroli kelas Raptor Rusia dekat Pulau Ular pada 7 Mei. Di situ pula TB2 menangkap dan menghancurkan helikopter Mi-8 saat menurunkan pasukan. Pertempuran terus berlangsung. Peran TB2 berhasil mengecoh raksasa Rusia di banyak pertempuran. Ya, nampaknya untung dan buntung selalu ada di perangkat militer apapun. Mungkin satu keunggulan UAF TB2 yang tak terbantahkan dan tak ternilai adalah keberhasilan dan kemenangan dalam perang tanpa melibatkan manusia di dalam pesawat. Terima kasih atas kunjungan Anda dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.